Sosok yang dilihat itu seperti genderuwo berbadan besar dan berbulu lebat dengan matanya yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Yeah. Kebalikannya dari Spotify, ini buat teman-teman yang lihat atau baru tahu PMK dari YouTube, jangan lupa dengerin kita juga di Spotify. Ya. Ada ini tulisannya Coffee Podcast Repeat. Nah, Ya, kita anaknya podcast banget, bro. Kagak usah gitu-gitu. Gitu ya. Ya, karena kita udah eksklusif di Spotify juga. Betul. Ceritanya beda daripada yang di YouTube dan durasinya lebih panjang. Betul. Satu episode tuh kita 45 menit lah, sampai sejam biasanya. Ya. Yes. Ada episode 3 jam ya? Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Betul. Yang mau dengerin langsung aja klik link di deskripsi. Itu ada Spotify Podcast Malam Kliwon. Yes. Mampir ke sana ya. Betul. Oke. Ini juga meja untuk display brand-brand ya. Nah, ini ntar bisa digantikan dengan pokoknya. Kita mau begitu. Kita orangnya. mah dagang. Oke, untuk tim yang skip, salam-salam, silahkan langsung skip. Biasanya ada volunteer yang akan tulis di kolom komen langsung ke cerita. Tapi seperti biasa di awal seri, biasanya 3 episode ke depan kita akan ngucapin apresiasi kita untuk salam-salam ke teman Kliwon Yes. yang sudah subscribe dan komen dan juga nontonin kita. Yang pertama, salam PMK, salam dong buat gua sama suami Pandu yang sudah teracuni PMK semenjak nikah. Mantap. Jadi sering dengerin di Spotify kalau abis beralih ke YouTube. Doain kita sekeluarga bisa secepatnya dikasih titipan ya. Amin. Makasih Bang Danu, Bang Bimo, stay safe dan selalu kasih positive vibes. Siap. Dari Fitri Ani. Oke, ini dari Louis Azaria. Doain saya yang sedang berjuang meracuni istri saya biar denger PMK. Wah. Lanjut. Oke. Ada Santi Uni. Salam dari Taiwan. PMK sukses terus pokoknya. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Dengerin ini pas tengah malam dan ketepatan bulan ini peringatan bulan hantu. Oh, di Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan ya. Seketika nih otak traveling yang horor-horor. Kok ya rada ngeri. Oh, ada bulan hantu ya. Ada di Taiwan ternyata. Oke, dari Sony Hidayat. Salam PMK dari BSD. Udah. Udah gitu doang. Dari Surabaya Mas Bimo, Mas Danu, ada Naila Alhamid. Dah. Dari Bodrexin, dia komen ora umum. Wah, dulu kita sempet mention itu ya. Oh iya. Di Spotify ya. Dari siapa lagi, bro? Maria. Udah. Oh, nggak ada komenan ya? Ya ada sih dia tapi ngomenin ini. Ngomenin konten kita kemarin. Dari Jaya nih, asik upload lagi. Sukses selalu mas-mas ganteng. Titip salam buat follower saya ya, biar nanti share ke mereka. Lu siapa? Ivan Jaya kali ya? Oh, Ivan Jaya. Jaya soalnya. Oke. Ini Devi Okta. Bang Bimo dan Bang Danu, sorry nih cuma mau kasih masukan aja. Itu suara cetak-cetik mouse-nya ganggu bener. Makasih. Sehat selalu untuk kalian dan semua tim PMK. Oke, klarifikasi. Itu bukan mouse. Gak ada mouse soalnya di sini ya. Karena kita nggak mungkin tikus masuk sini. Omen tuh kalau nggak salah. Ini mouse ceklek maksudnya. Itu adalah suara dari headphone oglak. Nah, headphone oglak. Jadi ya emang ya kalau teman Kliwon yang dari awal ngikutin perjalanannya PMK ya, dari kita studio nggak begini, kamera runyek seadanya. Kamera dari sono. Iya. Dari sana. Dari sana. Suka-suka kita lah pokoknya. Mic-nya begini. Pakai HP pernah. Iya pakai HP. Pakai HP gua dulu. Ya. Jadi diingat kita juga terima kasih sama teman Kliwon. Akhirnya kemarin pas kita nonton terus juga ada komen, oh iya nih suara apa ya? Oglak. Suara headphone oglak. Ini pakai oglak. headphone yang buat tamu. Ya. Masih rapet banget nih. Masih mantep banget. Apa ngap kuping gue nih. Terima kasih Mbak Devi Okta ya. Thank you Mbak Devi Okta. Udah kok. Tapi kayaknya masih ada 1 episode lagi ya kemarin ya. Apa tuh? Enggak ada ya, udah habis ya. Ada 1 video lagi yang belum tayang. Pas ini kita tag ya. Iya. Ada 1 lagi. Ya maaf Mbak. Tapi itu gue yang cerita sih. Aman berarti harusnya ya. Udah. Oke. Yuk kita langsung cerita aja deh. Oke. Sekian salam-salam PMK-nya. Terima kasih teman Kliwon yang sudah komen dan subscribe channel PMK ya. Ya. Kita masuk ke cerita di video kali ini. Halo Mas Danu dan Mas Bimo. Salam kenal.
perkenalkan nama saya NFS BR Silitonga. Oh, Boru. Iya, betul. Ini dia inisial berarti ya. Iya. Saya mau menceritakan pengalaman saya pada tahun 2013 ketika berlibur dengan keluarga besar di Anyer. Jadi ini adalah liburan keluarga besar dari papa saya. Kami berangkat dari Jakarta dengan 3 mobil, dan karena ini liburan tahun baru, maka kami sampai di Anyer tuh sekitar 5 jam perjalanan. Iya. Sungguh macet saat itu. Kami menyewa 2 hotel di salah satu hotel besar yang ada di wilayah dekat laut. Dan memang arah hotel itu searah dengan pemandangan laut. Nama hotel itu kita kasih inisial aja ya. Namanya M Hotel gitu. M Hotel. Convention dan Spa Anyer. Istri om saya yang membayar semua biaya hotel dan perjalanan. Karena memang mendapatkan harga hotel yang sangat murah. Bisa menyewa 2 hotel yang dalamnya seperti apartemen. Terus ada kamar ruang tamu, ruang makan, dan dapur yang murah banget. Jadi siapa yang gak mau gitu. Hotel pertama yang lebih besar ditempati oleh kaum bapak dan ibu. Hotel kedua itu tepat berada di lantai atas yang diisinya oleh kaum muda-mudi dan anak-anak. Hotel ini kalau saya perhatiin itu benar-benar seperti hotel lama yang kurang terawat. Lantainya banyak berdebu dan banyak kamar yang kosong. Di hotel kaum bapak ibu, ruangan ini diisi dengan warna tembok putih. Seperti warna kamar penginapan biasa yang kita tahu lah. Lalu ruang tamu yang nyaman didominasi warna putih dan tempat tidur kamar yang besar. Sungguh nyaman lah di tempat para orang tua ini. Selanjutnya kami bergegas melihat ke hotel yang satunya lagi. Kami agak kaget ketika memasuki hotel untuk kaum muda-mudi ini. Ruangannya cukup besar, cuma nuansanya seperti hotel lama. Dan yang lebih mengejutkan, semua warna tembok, warna kamar mandi, bahkan dapur, dan piring, sendok, gelas semuanya itu berwarna hijau. Gak ada warna lain di ruangan itu. Saat itu kami bergidik ngeri karena membayangkan yang tidak-tidak pada pikiran kami sendiri. Kejadian pertama terjadi sesampainya kami tiba di hotel itu. Karena masih malam pertama, kami sama-sama kumpul di hotel kaum bapak ibu, sekalian ngeliat-liat ruangan. Salah satu om saya saat itu masuk ke salah satu kamar dan melihat kamar mandinya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kloset di kamar mandi itu penuh dengan kotoran. Om saya langsung mual dan meminta istrinya untuk ngeliat. Saat dilihat kembali, kloset itu bersih dan tidak ada kotoran apapun. Lalu selanjutnya anak om saya yang paling kecil, umurnya saat itu sekitar 2 tahunan. Dia nangis terus-menerus sesampainya di hotel itu. Lalu kami bawa dia ke kamar untuk ditidurkan, tetapi dia menangis kencang sampai mukanya merah pas dia ngelihat salah satu sudut di kamar itu. Kami gak tahu apa yang dia lihat saat itu. Menurut salah satu om saya yang bisa melihat tapi gak punya kemampuan untuk mengusir, sosok yang dilihat itu seperti genderuwo berbadan besar dan berbulu lebat dengan matanya yang merah. Selanjutnya saat tengah malam dan semua orang sudah tidur di kamar masing-masing, pasangan tante dan om saya yang lain dikejutkan oleh sesuatu. Seperti mendengar suara langkah orang berjalan-jalan di kamar dengan suara kain atau selendangnya yang terseret di lantai. Tetapi om dan tante saya diem aja, pura-pura tidur. Lalu beberapa jam kemudian, mereka seperti mendengar ada suara orang mandi bersenandung kecil dengan suara jebar-jebyur dari gayung. Padahal di kamar mandi itu gak ada gayung, karena semuanya udah pakai shower. Lalu esok paginya kami semua bangun dan berkumpul di hotel para bapak ibu untuk sarapan serta ngobrol-ngobrol. Nah, saat itulah kami mendengarkan cerita dari anggota yang tidur di kamar hotel kaum muda-mudi.
Jadi om saya yang bisa ngelihat sosok gaib cerita, dia ikut tidur di hotel yang bernuansa hijau ini karena di tempat bapak ibu tuh udah penuh. Dia tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar karena kamar udah diisi penuh sama anak-anak. Nah, om saya saat itu antara tidur dan gak tidur. Dia ngelihat ada sesosok putri kerajaan atau keraton yang pakai mahkota dan juga selendang hijau sedang berjalan dengan suara sepatu kayu. Pletak, pletak, pletak. Kira-kira seperti itu suaranya. Sosok ini berjalan ke arah om saya yang lain yang sedang tidur di kursi panjang kayu berwarna hijau. Dan sosok itu duduk di pinggiran kursi kayu itu sambil mengelus rambut om saya yang sedang tidur. Om yang tidur di tikar saat itu langsung nutup matanya dan gak berani lagi buka mata sampai dia akhirnya ketiduran. Setelah ngobrol dan sarapan, kami keluar untuk ke pantai siang hari dan main di laut. Anak-anak muda main di laut, bapak ibu bersantai di pinggir sambil minum air kelapa. Ya, sesekali bermain di laut lah. Saat itu ada sepupu saya yang memakai sendal dan boxer berwarna hijau. Saat itu dia sedang bersiap untuk main parasailing. Tahu kan yang lari dari pantai ke laut, terus ntar dia terbang pakai parasut besar gitu. Nah, saat dia udah naik, tiba-tiba parasutnya tuh turun dengan kencang ke laut. Dan sepupuku tertutup parasut besar itu di bawah air. Ketika dia coba naik, seperti ada yang narik dia dari bawah. Tapi akhirnya dia selamat juga setelah tim parasailing membantu. Kejadian selanjutnya dialami oleh sepupu yang sama. Pada malam hari ia coba masuk ke ruangan karaoke, yang mana tempat itu sebagai fasilitas hiburan yang ada di hotel tersebut. Saat ia berjalan-jalan, ia ngerasa ingin buang hajat. Akhirnya masuklah ia dan mencari toilet di tempat itu. Saat masuk ke toiletnya, ia melihat kaca besar yang gak bersih dengan 3 tempat wastafel. Lalu dia berjalan ke arah kloset. Di sana ada 8 pintu kloset yang berhadapan. Satu baris itu berisi 4 pintu yang berwarna coklat kayu. Saat itu di toilet gak ada siapa-siapa. Hanya sepupu saya yang buang hajat di situ. Lalu saat dia sedang menunaikan tugasnya, sepupu saya ini merinding seperti ada yang memperhatikan. Karena dia sudah merasa takut, cepat-cepat tanpa cebok dia bangun dan langsung menaikkan ke atas celananya. Tapi saat dia menaikkan celananya, seperti ada yang nahan celananya dari bawah supaya gak bisa terpakai. Waduh, serem sih. Sepupu saya saat itu udah berkeringat dan ketakutan. Akhirnya celana itu bisa dia pakai kembali dan kabur dari toilet itu. Besok harinya kami pulang ke rumah masing-masing. Saat di Anyar sampai saya tiba di rumah, saya tuh gak percaya dengan apa yang mereka alami. Dan sosok yang mereka sebutkan itu yang adalah seorang wanita dengan mahkota dan selendang hijau. Ya mungkin teman-teman Kliwon bisa nebak sosok itu apa. Dan malamnya saat saya tidur di kamar rumah, tiba-tiba saya mendapatkan mimpi tentang sosok itu. Saya berada di ruang tengah rumah saya. Di situ ada kaca besar. Saya melihat ada sesosok perempuan membelakangi saya, menghadap kaca itu dengan badan yang sangat bagus. Pinggangnya berbentuk, memakai kemben warna hijau tua, lalu kain coklat batik yang panjang sampai ke kaki. Dia memakai selendang hijau dan ia sedang menari sambil berjinjit-jinjit menggunakan kakinya dan memainkan selendangnya. Lalu dia pergi ke arah sofa rumah saya di ruang tamu, di mana di dalam mimpi itu saya melihat mama yang sedang baca Alkitab. Dan memang di kehidupan asli, mama tuh emang sering baca Alkitab di sofa ruang TV itu, biasanya sore-sore. Ketika dalam mimpi saya melihat sosok itu menari ke arah mama saya, tetapi mama saya seakan tetap menunduk baca Alkitab tanpa menyadari kedatangan sosok tersebut. Tiba-tiba ketika sudah dekat,
sosok itu berubah jadi kadal kecil atau semacam iguana kecil yang ngejulurin lidahnya. Setelah itu saya terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada orang tua saya. Sejak saat itu, hampir beberapa tahun saya nggak berani ngebahas sosok Ratu Pantai Selatan. Apalagi jika dengar cerita-cerita orang, karena saya takut beliau datang lagi ke mimpi saya. Sekian cerita dari saya, maaf apabila kepanjangan dan pemilihan kata serta tanda baca yang kurang baik gitu ya. Terima kasih. Sorry. Jadi sebenarnya yang dicurigai sosok itu tuh siapa sih? Bukan Ratu Pantai Selatan kan? Kalau dari deskripsinya mungkin kita akan mengambil kesimpulan ke arah sana ya. Iya. Iya sih. Iya kan? Kalau dari deskripsi sosoknya gitu, cuman ya nggak tahu ya. Iya. Tapi kan yang sering kita dengar ya, Ratu Pantai Selatan gitu ya, atau Nyi Roro Kidul gitu, atau beliau lah gitu, jarang seperti ini untuk ngusilin Iyalah. dan lain-lain Kayak gitu. bukan istilahnya ya, bukan levelnya gitu. Iya, ya kan? Iya. Yang walau-walam sebenarnya kita juga nggak tahu sih, cuman yang beredar gitu kan, yang Iya. beredar nggak begini Nggak di gitu, situ ulahnya gitu, nggak di ibaratnya. situ, iya. Ini mah kerjaan jin-jin hotel itu aja tuh. Mm-mm. Ngerjain. Terus gue baru tahu loh di hotel ini kan kita ya, hotel ini sangat terkenal lah di Anyer gitu ya. Ya terkenal lah. Nah. Anyar ya, Di Anyer. bukan Pelabuhan Ratu ya, Bukan yang di Anyer. Anyar ya. Nah, di hotel ini ternyata ada kamar yang isinya sampai perabotan-perabotannya tuh hijau semua gitu. Gue tuh lupa deh, di Spotify tuh kita pernah nyeritain ini gak sih? Enggak, Maksudnya bukan cerita ini, bukan, tapi ada yang pernah bilang juga. tapi bukan di hotel ini, Pak. Bukan ya? Iya. Hotel Anyar tuh berapa kali loh kita ceritain. Gue inget yang waktu kita pakai HP itu hotel Anyer. Oh itu? Iya, yang mahasiswa, yang wartawan liputan mudik. Oh iya. Yang minta iya, guling. Iya. Ingat nggak? Yang akhirnya bercandainnya guling itu kan. Iya. Pak. Guling. Iya, nawarin guling. Tapi ada juga K1 tuh. Apa? Iya cerita selain Kalau itu. di Anyer juga. Tapi bukan tentang hotel. Apa itu ya? Apa guling itu ya? Lupa gue. Hotelnya sama nggak sih? Beda Beda ya. ya. Ya hotel ini apalagi habis pandemi ya. Sebelum pandemi aja udah begini bentukannya gitu. Wah, megah pada masanya gitu ya. Betul. Gue pernah nginep di situ. Di situ kan dulu ada kayak kalau di puncak tuh kota bunga Kota bunga. ya kan, yang villa-villa kayak gitu. Bagus sih memang, cuman ya memang tua. Pernah gue dulu perpisahan SMA di sana sama teman-teman gue yang geng-gengan aja gitu. Ya, Serem kan? serem kan? Serem sih. Itu yang teman gue sok-sokan nyewa mobil. Terus udah deh sama gue aja. Dulu tuh zaman gue SMA 300.000 tuh mahal banget. Ya iyalah 2007. Iya, mahal banget lah. Udah sini 125 aja dapat tuh dia tuh. Nyewa mobil. Pengen terbuluk pak namanya pak. Dari Pecah bannya. Dari Jakarta ke Anyer. Ke Anyer, pecah bannya di Jalan Raya Anyer. Gue naik pan, bau diesel dong lu di dalam. yang bawa namanya Enrico. Bau diesel tuh di dalam. Ada bau diesel. Bau diesel lah. Ya sama itu sama Bayu dan lain-lain. Yang gue mandi berdua Bayu tuh yang gue bilang. Lu emang kelainan kalau itu. Agak lah. Nah terus lucunya di momen itu gue jadi kebayang Anyer deh. Anyer tuh zaman waktu kita kecil jadi destinasi wisata pantai yang luar biasa megah ya. Dekat dari Jakarta tapi gak kayak Jakarta gitu. Iya. Gak kayak Ancol lah. Gak kayak gitu. Ancol. Terus banyak pantainya. Ada Carita, ada apa namanya? Salira. Caribel kan? juga ada. Caribel. Emang ada Caribel? Enggak ada lah. Caribel. Oh.
Caringin mau lu. Curug lu itu. Carita de Angel nggak? Carita de Angel ya. Ada Pulgoso tuh. Emang iya Pulgoso. Pulgoso tuh di mana sih? Kan. Itu tante rambut palsu. Iya. Carita de Angel tuh dulu kata teman-teman gua itu film kristenisasi. Semua film ini, semua film telenovela. Iya. Itu kristenisasi dibilangnya tahu. iya. Lah gua tahu agama aja belum waktu itu kayaknya. Iya. Gimana bisa terpengaruh? Jadi pas gua ke Anyer dulu tuh gua lumayan sering lah. Mungkin bisa dibilang setahun 3 kali gua ke Anyer. Buset doyan kalau itu mah. Iya. Ya dulu tuh nggak ada tuh apa namanya? Kalau kantor tuh outing ya. Outing gitu ke Bali gitu ya, kayak istri lu tadi kan. Biar kita bisa ke Bali, biar kita bisa ke Bunaken, kemana? Dulu tuh Bunaken. Anyer tuh mewah banget pak, kantor lo bisa ke Anyer tuh. Masa sih? Lah iya. Kayak kantor nyokap bokap gue dulu, kayak biasa aja sih. Iya, mewah banget dulu. Terus ada nyewa cottage, namanya Pondok Kayam nih. Dulu. Punyanya Nino tuh. Emang iya? Nino Kayam. Bukan dong. Nah dulu tuh waktu gue kecil enak, dia pantai, dia cottage gitu. Terus bisa ada pantai putih, terus laut gitu. Gue nggak tahu sih sekarang, belum ngeliat di Google. Nah waktu itu gue pernah lihat si cottage ini, kumpulan cottage ini, bawahnya udah air pak. Saking udah kekikis gitu, udah itulah. Kan udah makin rusak ya. Itu global warming ya teman-teman. Iya ya, global warming. Masuk ya. Nih brand. Iya. Anti pemanasan global. Iyalah efek global warming itu salah satunya. Abrasi permukaan laut semakin tinggi. Kalau gue waktu kecil selalu ke Carita pantainya. Carita. Jadi nggak terlalu rame. Kalau di Hotel M ini kan dia masih apa ya, masih agak dekat. Oh Tambang Ayam. Masih ada nih sekarang nih. Jadi bagus. Pondok Tambang Ayam. Sampingnya kalau nggak salah, sampingnya gitulah. Ada nih, masih ada. Kalau gua tadi nama pantainya Pantai Carita tuh. Ini bro, gue selalu kesini bro sama keluarga dulu. Iya Carita memang inian hotel kalau itu kan. Kagak. Bukan ya. Kagak, area kayak kawasan gitu. Oh tapi udah ini kok, udah. Ya. Lu mewah banget ini Tambang Ayam. Itu dah. Itu cerita dari hotel legendaris di Anyer ya teman-teman. Dari teman Kliwon dengan inisial NFS, Need for Speed seperti ya. Bukan. Bukan. Nanti ada lagunya. I wonder if you know. Tokyo. Itu NFS emang. Bukan. Tokyo Drift. Itu apa? Iya NFS. Most Wanted. NFS ya? Nggak tahu sih. Aduh, nggak tahu lagi gua. Kita orang kampung semua nih, sorry ya. Bukan, lupa kan kita main apa sih? Itu judulnya apa? Tokyo Drift. Game. Fast and Furious filmnya. Oh film, bukan NFS, betul. Ya udah, iya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.